إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan salat Jumat. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah As-Sad ayat 38. "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Zalika dhanna alladhina kafaru, fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa-apa di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini secara main-main, sia-sia, tanpa makna dan tujuan, baik di langit, bumi maupun di antara keduanya, termasuk dalam hal masalah penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Mu'minun, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un." Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada tujuan, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksud ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah, apakah kalian menyangka bahwa kalian diciptakan sedemikian ini secara sia-sia, tanpa ada perintah buat kalian dan tanpa ada larangan-larangan untuk kalian, dan kalian tidak diberi pembalasan atas segala perbuatan kalian? Jika baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Jika keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan keburukan atas dirinya. Sama sekali tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala
menciptakan kita untuk tujuan dan tugas yang agung dan untuk ujian yang besar. Dengan ujian tersebut berhasillah orang-orang yang berhasil, gagallah orang-orang yang gagal. Manusia diberi tugas yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini. Menurut Syekh Muhammad Hasan, seorang ulama besar dari Mauritania, tugas manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah menjadi khalifah di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sebagai tugas manusia yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Untuk tugas yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran, di dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Amin rahimahullah dalam tafsirnya Adaul Bayan menjelaskan maksud illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ayat yang mulia ini adalah melainkan agar aku memerintahkan mereka untuk beribadah kepadaku dan aku beri cobaan mereka, yaitu ujian dengan berbagai taklif, yaitu perintah dan larangan dalam syariat. Kemudian aku beri balasan terhadap semua perbuatan mereka. Bila baik maka mendapatkan kebaikan, bila buruk mendapatkan keburukan. Berdasarkan definisi ini, maka ibadah itu ada dilakukan dengan hati, seperti cinta, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah yang dilakukan dengan lisan, seperti berdoa dan membaca Al-Quran. Dan juga ada ibadah yang dilakukan dengan anggota badan, yaitu melaksanakan perintah salat yang sebagai kewajiban atas dasar umat Islam. Perintah yang kedua adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Syekh Muhammad Hasan mengatakan, tugas manusia yang kedua adalah menjadi khalifah di muka bumi ini untuk menegakkan kalimat Allah dan menegakkan keadilan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak Adam dengan tugas ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, lalu memberinya ruh dan memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat tujuan penciptaan Adam tersebut. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Al-Baqarah ayat 30. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam tafsirnya, saat menerangkan maksud khalifah dalam ayat ini mengatakan, yang dimaksud dengan khalifah di sini adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dia dinamakan dengan khalifah karena dia wakil Allah di muka bumi ini untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Hasan, bahwa maksud dari menjadi khalifah di muka bumi ini adalah yaitu menegakkan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah. Lantas apa yang dimaksud dengan kalimat Allah? Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, di dalam surah At-Taubah ayat 40. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru as-sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha bijaksana. Tentang maksud firman Allah, wa kalimatullahi al-ulya, ialah kalimat Allah itulah yang tinggi, yang mengatakan wa dinullahi wa tauhiduhu wa qawli la ilaha illallah wa hiya kalimatuhul ulya ala syirki wa ahlihi. Agamanya, mentauhidkannya,
perkataan la ilaha illallah. Itulah kalimatnya lebih tinggi dari kemusyrikan dan orang-orang musyrik. Selain meninggikan agama Allah yaitu Islam dan akidah tauhid di atas semua ajaran musyrik, tugas sebagai manusia adalah sebagai khalifah, yaitu menegakkan hukum-hukum Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita dalam Al-Quran bahwa diutusnya para rasul dengan berbagai hujjah dan mukjizat serta neraca keadilan berupa kebenaran yang diakui oleh akal yang sehat dan lurus yang tidak bertentangan dengan pandangan-pandangan yang menyimpang, adalah dalam rangka menegakkan keadilan di antara manusia. Selain itu, melakukan perbaikan di muka bumi ini, tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah melakukan perbaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslimun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini, mereka menjawab, sungguh kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Lalu ayat selanjutnya adalah ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menerangkan maksud kedua ayat ini dalam tafsirannya dan mengatakan, apabila orang-orang munafik itu dilarang dari melakukan kerusakan di muka bumi ini, yaitu melakukan kekafiran dan kemaksiatan, termasuk di dalamnya adalah membongkar rahasia orang-orang mukmin kepada musuh-musuhnya dan memberikan loyalitas kepada musuh orang-orang mukmin. Lalu mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita khalifah di muka bumi ini dan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.